Oh, Jesus. Yalama shabata karalaba shada ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu kami ada Tuhan. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan ku yakin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus. Rindukan Engkau Tuhan. Ya Rabba Shaka ya Rabba ya Shaka. Terima kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh Shana la 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 Ya Rabba Shaka ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang kupandang Di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, melayanimu, melayanimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami di tuntunan sepekan hari ini. Semua kami bersuka cita dari semua tuntunan sepekan di minggu ini yang kami ikuti. Kami belajar sesuatu yang penting bagi diri kami, yaitu kebersamaan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Nah, pagi ini kami minta urapan-Mu. Penuhi kami yang ada di sini, juga setiap kami yang mengikutinya di live streaming, di siaran tunda yang ada. Tuhan berkati. Ambil alih semua pemberitaan ini, kami yang terbatas ini. Tuhan pakai dengan cara yang tak terbatas. Urapi setiap kami juga mendengar, mengerti, dan melakukan firman. Amin. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mengikuti tuntunan sepekan katakan Amin. amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Mau puji Tuhan hari ini, pagi ini. Tadinya sendiri, sekarang berdua dengan pasang. Haleluya. Ini sendiri. Sudah siap. Ini mendadak tiba-tiba ketemu, ya udah ikut. Tahu ngomong apa? Ngomong jelas satu aja. Cool. Katakan cool. 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 Community of love.
Jadi beberapa hari belakangan ini kita sedang membicarakan cool. Dari cool, saya nggak sebutin ya, banyak cool yang sudah bicara ya. Dari mulai cerita tentang yang sederhana sampai yang spektakuler. Jadi mujizat terjadi, orang jadi ketemu Tuhan Yesus ya. Ya. Karena saya mau cerita ini ya. Saya bukan simpulkan tapi beberapa karena saya hostnya. Jadi saya dengar, saya juga terheran-heran. Bagaimana mereka ngalami namanya bisa kenal Tuhan. Pertama dari suaminya. Ya, dia kenal Tuhan dari suaminya. Tapi sekarang tanpa suaminya setia, dia tetap setia. Amin. Ya, yang kedua dia kenal Tuhan dari sepupunya, ada apa saudaranya lah. Ya. Lalu dia sungguh-sungguh. Tadi bukan sungguh-sungguh, masih marah-marah. Suaminya belum percaya Tuhan dan suami bilang, kok orang Kristen begitu masih marah-marah? Kan berarti orang Kristen nggak boleh marah-marah. Akhirnya dia merasa, aduh ya kalau begitu saya salah. Saya harus sungguh-sungguh nggak boleh marah-marah. Mulai hari itu janji sampai hari ini nggak pernah marah-marah. Ya. Wow, saya lihat hebat. Sederhana loh, orang-orang yang sederhana. Itu bisa terbentuk di mana? Di cool. Ibadah raya memang penting. Khotbah hamba Tuhan, semua baik. Tetapi kita nggak bisa ceritakan kendala-kendala teknis di lapangan kalau bukan di cool kan. Betul. Nah makanya kan Hasan kan gembala cool nih, Pak Hasan ini gembala cool di Kosana. Tapi memang khusus bulan ini nggak kebagian jadwal. Jadwalnya kepake untuk yang lain. Jadi ini pagi kita mau bikin semacam penting sekali cool buat apa? Gini. Dulu kan ibadah raya menjadi fokus sentral, cool dan doa menjadi sayap kanan sayap kirinya. Tapi sebenarnya secara ibarat kata, secara sejatinya itu cool lah yang menjadi pusat pemuridan. Ya. Ibadah raya dan doa itu adalah sayap kanan sayap kirinya. Kenapa? Karena setiap orang di tempat ibadah raya nggak kelihatan. Betul. Jumlah orang banyak, ketemu ya mungkin kenal lah ya. Cuman paling saya, lu ayo apa kabar? Udah pulang, nggak ada rasa apa-apa. Ada sih mungkin sebagian ada juga, tapi juga doa misalnya, doa selesai udah. Tapi di cool pasti jumlahnya nggak banyak, paling 10-20 orang juga banyak banget 20. Ya. Nah makanya itu dia bisa cerita. Kalau cool kebanyakan, makanya kita mewajibkan ada namanya calling. Kita udah ngomong dari dulu ya, tahun lalu udah mulai calling, komunitas saling. Di dalamnya ada mesbah doa, di dalamnya ada saling memperhatikan juga sama seperti cool, cuma lebih dikit, cuma 3-4 orang. Nah itu penting ya. Nah makanya tuntunan program berikutnya adalah setiap gembala cool akan menyampaikan materi bahan sharing yang dibahas dengan sederhana, dapat dicerna, dapat diikuti di mana saja dengan aplikasi apa saja, misalnya pakai di handphone, di laptop, di tab gitu, udah pokoknya nyampe. Nah oke, saya mau dengar ceritanya. Bagaimana cool yang punya prinsip 3 ya, caring, counseling, mentoring ya, kepedulian, bisa tanya jawab dan pendampingan terjadi. Itu terjadi di Cool Hosana, walaupun Cool Hosana nggak dipanggil, tapi ya udah ada. Menarik sih Pak, yang Bapak tadi barusan sampaikan. Memang saya juga terlahir dari bisa melayani di sini dari cool. Dari cool ya. Karena dulu memang ya ibadah raya itu nggak menjamin kita bertumbuh ya, bisa sih. Bisa. Karena kan orang bisa ketemu Tuhan juga. Cuma lebih kuat itu di cool. Dulu ya saya setiap minggu ibadah. Dulu setiap minggu berarti sebelum saya di Arkadia saya ibadah tiap minggu, tapi habis selesai ibadah otak itu udah kemana-mana tuh. Di situ kita ke mall yuk, makan apa yuk gitu. Belum selesai. Belum keluar khotbah, belum selesai udah bikin makan. Jadi udah pulang gereja ya hampa gitu. Ya. Pulang gereja. Nah pada saat ketemu teman pelayanan, dia ikut cool yuk gini. Maksudnya bukan teman pelayanan, teman gereja. Akhirnya dia tarik saya tuh ikut cool. Mulai dari komunitas yang sangat kecil, kita sharing, berdoa, belajar peduli sesama. Nah dari itu ya bisa melayani gitu loh, Pak. Bisa bertumbuh. Betul. Bisa ya memang ya bertumbuh itu ya nggak mudah ya, karena kan seperti kayak pohon aja kan ditanam di tanah, tumbuh ya kan, itu kan nggak dari gelap, itu kan susah kan, pasti ada gesekan, macam-macam proses. Nah itu yang membuat kita bisa bertumbuh di cool gitu. Jadi gini sebenarnya pemuridan itu adanya di kelompok kecil pemuridan. Jadi di kelas-kelas pemuridan dibuat ya ada 30 orang, itu bukan pemuridan, sebenarnya itu belajar pendalaman Alkitab mungkin, tapi pemuridan itu adalah kehidupan. Di mana di 3 hal, membangun, menasihati, dan menghibur. Itu 3 hal penting dalam cool. Nah di dalamnya akan menimbulkan kesatuan hati, tumbuh bersama. Nah kesatuan hati tumbuh bersama itu baru membuat orang diselamatkan. Nah ini memang menarik. Nanti kita akan
ikutin setiap cool. Ayo juga semua yang nggak ikut tuntunan sepekan hari ini, tapi mendengarkan semua kesaksian, saksikan di cool. Ya. Apa yang terjadi? Nah, di cool Hosana sendiri bagaimana proses tentang kepedulian itu? Tentu dari mulai pemimpin ya, di gembala cool harus punya kepedulian, terus anak-anak rohani juga harus saling mempedulikan dan gitu. Ya kalau di keluar sana sih memang yang oke, kita bahas di caring dulu Pak ya. Caring dulu. Saling peduli ya. Peduli itu kan enggak, ini juga apa, utamanya itu kan kasih ya Pak ya. Ya. Kasih, kita mengasihi nggak berharap kembali. Ya. Nah, itu. Memang kalau di keluar sana itu, saya pun kalau pada saat berkumpul di kul itu, saya pun bilang ke mereka, kami sebagai gembalaku juga perlu didoakan. Betul. Bukannya kami nggak ada masalah gitu. Betul. Kami sebagai gembalaku juga perlu didoakan. Iya. Jadi walaupun kami support namanya jemaat-jemaat kul ya, yang saya gembalakan itu, ya saya terus kan saya ngomong sama mereka, kalau ada masalah apa, langsung ngomong ke saya. Jadi saya kan tahu. Jadi kan saya kan bukannya tiba-tiba tahu, kamu ada masalah, iya. Kalau kamu nggak ngomong kan kita nggak tahu. Jadi maksudnya nggak usah malu gitu, nggak usah malu. Toh pada saat mereka ngomong ke saya, ya pasti saya kan akan keep dong rahasia. Saya nggak mungkin membocorkan ke yang lain gitu loh. Ya ada satu dua orang ngomong ke saya, ya suami istri, ya tentu saya ajak Eva juga kan. Nah, istri saya ngobrol-ngobrol gitu, mereka ada ini, ya kita support, bantu, kita doain sampai mereka ketemu yang namanya terobosan. Ada satu jemaat saya ada masalah, akhirnya kita doa, terus kita bikin kesepakatan ke dia, kalau minggu, kalau ditolong Tuhan nih minggu mau ini nggak mau gereja, nggak usahanya tutup tapi gereja. Tapi dia taat melakukan. Ya buktinya Tuhan pelihara sampai hari ini Pak. Luar biasa, haleluya, luar biasa. Karena dia mau bayar minggu harga. ya bayar harga. Padahal minggu itu kalau untuk dagang mungkin ramai, tapi dia tetap fokus dan menyaksikan bagaimana Tuhan pelihara. Iya, menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja nggak hanya di hari Minggu, tapi di hari Senin, Selasa, Rabu ya kan. Gitu loh. Itu yang saya maksud gini, di bagian sinilah perlu namanya teman berbagi. Ya. Kepedulian itu kan kalau ada temannya. Teman berbagi itu terjadi kalau ada temannya kan, kalau nggak ada berarti nggak ada berbagi. Nah, kepedulian itu muncul karena ada komunitas, baru ada interaksi, komunikasi. Kamu gimana kabarnya, itu kan bagian konseling kan, nanya kabar lah, gimana kondisi sekarang, perkembangannya bisnis gimana kan gitu. Ya, betul. Lalu apa, kalau ada kurang-kurang tadi didampingin, mentoring tuh. Nah, kenapa itu? Saya ulangi lagi, kita menduplikasi apa yang Allah Bapa lakukan. Allah Bapa itu peduli kepada semua orang. Makanya Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Itu kepedulian Bapa di surga itu bukan hanya buat kita orang Kristen, sekali lagi, tapi buat semua orang. Termasuk teman-teman semua yang hari ini bukan orang Kristen pun, Tuhan mengasihi kamu. Tetapi bukan hanya itu, dia mengasihi plus memberikan bukti bahwa dia mengasihi, yaitu apa? Menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia itu membuat kita barulah kita menyadari, bukan manusia cari Tuhan ini. Kristen itu bukan manusia cari Tuhan, tapi Tuhan cari manusia. Sebelum kita cari Tuhan, Tuhan sudah cari kita. Tuhan sudah cari saudara. Makanya di kekristenan itu yang saya kenal, saya nggak menjelekkan yang lain ya, saya nggak mau tahu yang lain lah. Tapi saya mau katakan, inilah kenapa saya cinta dia, karena dia tuh mengasihi kita dan membuktikan bahwa dia mengasihi kita dengan menjelma menjadi manusia. Dan bukan kita cari Tuhan. Sebenarnya kalau kita cari Tuhan, enggak. Kita yang cari Tuhan sebenarnya. Dan sekarang kita ditunggu Tuhan. Sebenarnya kalau kata tepatnya bukan kita cari Tuhan, tapi ayo kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan udah nunggu di gereja. Tuhan udah nunggu di rumah teman kita yang ada yang cool gitu ya. Nah, mungkin boleh saksikan bagaimana perubahan hidup sebagai gembala cool. Waktu dulu kan sendiri bebas ya. Apakah waktu dipercayakan jadi gembala cool pasti ada waktu yang kebuang ya untuk hal ini. Pasti. Tapi apakah itu menjadi beban atau tetap ada sukacita yang nggak bisa dikatakan ya? Nggak juga sih Pak. Gimana? Kalau yang pasti tantangan ada ya. Kita mesti menghadapi orang ya. Yang tadinya dengan tanda kutip dia mikirin diri sendiri aja nih, nggak mikirin orang kan. Pokoknya iya sendiri aja. Pasti ya, pelayanan tetap oke jalan, tapi kan nggak mikirin ini kan.
domba-domba lah, Iya. ya kan, Nggak bikin orang lain lah. bikin orang lain. Nah sekarang kan kita harus mikirin, apalagi kalau dia datang ke kita sering curhat, sering ngobrol, sering apa namanya minta nasihat kayak gini, kita mesti layanin lah. Apa rasanya? Ya, Bahagia nggak? Bahagia bukan karena ada orang yang masalah ya. iya, dibilang bahagia sih bukan kata yang tepat ya bahagia ya. Apa ya? Ini ya kita, saya sih merasa ada Bermanfaat. kebanggaan tersendiri ya, maksudnya orang bisa cari saya untuk saya bisa kasih dia masukan gitu, sharing, dia bisa minta minta saran ke saya tentang pelayanan bagaimana. Pasti orang yang pelayanan itu kan pasti kan nggak luput dari masalah dong Pak. Betul, nggak Ya ada kan? imun. Nanti ada gesekan lah gini, dan dia curhat sama saya mesti gimana gini-gini. Bahkan ada yang sempat mau mundur dari pelayanan. Saya bilang jangan, istirahat boleh, saya bilang istirahat Ngaso dulu, ngaso. ya ngaso boleh, tapi nggak boleh mundur. Iya, harus Pelayanan itu nggak boleh jalan gitu. lagi. Iya, kalau istirahat nggak apa-apa, ngaso itu, tapi nggak boleh mundur. Saya bilang tetap on fire, tetap fokus sama Tuhan, jangan hiraukan yang lain. Ya tetap aja maju. Ya akhirnya ini orang maju. Kalau ini sih tips dari saya aja, kalau gembalanya semangat, pasti anggotanya semangat Pak. Itu Betul. yang saya ini. Saya lihat Kalau begitu. gembalanya lemes, nggak on fire, akan terimpartasi juga ke anggotanya. Bener. Gitu. Nah jadi gini, tadi ingat ya, ada satu sisi kebanggaan. Sebenarnya sisi merasa bermanfaat. Ya. Rasa bermanfaat, kayak bapak lah, bapak sama anak gitu ya. Tiba-tiba anaknya bawa mainan rusak. Pak benerin dong Pak. Kita rasa, anak gue membutuhkan gue banget. Dia benar-benar membuat gue punya arti buat dia. Iya gitu kan. Betul. Gue rasanya membuat nama gue tuh di mata anak gue tuh seorang yang bisa segalanya. Itu ada rasa bermanfaat. Dan waktu anak itu bilang, wah papa hebat ya. Bukan karena dia hebat lo bangga, enggak. Seperti Tuhan lah, kalau kita datang pada Tuhan, lalu kita bilang Tuhan hebat, apakah emang tadi kemarin itu Tuhan gak hebat? Ya. Tuhan memang udah hebat. Hebat. Cuman dia rasa, aku bermanfaat, aku merasa kamu membutuhkan aku tuh, aku senang. Jadi gini, jangan berpikir bahwa Tuhan tuh gila hormat. Tuhan udah terhormat tanpa kita menghormati dia. Tapi dia sebagai Bapa itu ingin dekat sama kita, dan benar-benar kita bergantung dia, dan dia bermanfaat buat kita. Itu loh Bapa di surga. Begitupun gembala kul ya. Iya. Nah memang ada sisi lain nih yang memang menjadi dilematisnya gini ya. Hati-hati juga dengan keluarga supaya jangan sampai nggak seimbang. Tetapi yang paling penting pada saat orang ditolong, orang itu harus dibawa kepada Kristus, bukan pada diri sendiri. Kita sebagai pemimpin nih, sebagai gembala, tapi dia harus kepada Kristus, supaya mereka ketemu dengan air sumber mata air yang akan lahir dalam dirinya. Jadi gini, supaya satu saat jangan terus datang terus ke kita, bukan kitanya malas, bukan, tapi harusnya mata air itu bukan hanya ada di gembala kul, tapi ada di setiap anggota kul, di jemaat kul. Mata air yang membual-bual itu, yang melimpah-limpah, itu yang harus terjadi. Nah makanya sekarang nih ada pertanyaan nih Bapak dari saya buat Bapak nih. Boleh, sebagai boleh. gembala nih Pak, Mana tahu sih kasih Bapak. kita tips lah, kalau kita sebagai gembala aku masih kayak gimana. Kalau misalkan ada jemaah anggota kul gitu, hadap ke kita udah jelasin, udah kasih jalan keluarnya, dia begitu lagi, ngadep lagi, udah kita jelasin masih kamu ngerti juga, itu gimana tuh Pak? Ada memang seperti itu. Satu, kita melihat ke diri kita dulu. Apa mungkin kita sedang dilatih kesabaran? Ya itu dulu positifnya. Kadang kan kita udah panggil gini, mesti gini, dia nggak ingin juga. Kadang kan kita gemes Pak gitu. Ya, kan kita manusia biasa juga bisa gemes ya Pak ya. Ya bisa loh, saya pernah marahin anak jemaat, pernah saya marahin. Iya. Sampai saya tunjuk jemaat, tapi untungnya nggak kabur. Tetap dia sadar, dimarahin dia balik lagi. Akhirnya dia sekarang diputus. Tipsnya gimana tuh Pak? Jadi gini, kadang inilah anak dan orang tua. Nggak ada kata bekas anak atau bekas orang tua. Begitu anak kita datang, dibilangin jangan kanan, ke kanan, jeblos lagi. Balik lagi dibilang jangan kanan. Tetap dia bukan orang lain, dia adalah anak kita. Satu, berarti apa? Ya sabar saja. Memang tingkat kemampuan orang menangkap pesan itu berbeda-beda. Ada anak satu itu cepat nangkap, ngerti, langsung bisa berubah. Ada yang belum. Oke. Yang kedua, mungkin, nah ini buat kita nih, mungkin kita belum tepat caranya yang efektif. Kita mesti melibatkan Tuhan tentunya. Apa ya Tuhan?
Saya kadang berapa kali ya ketemu dengan orang yang model begitu tuh. Datang kedua kali aku bilang, udah lah besok puasa ya. Hari Rabu ketemu saya, nanti kita doa. Gimana cara saya udah tahu nih. Saya belak-belakan sama dia. Saya juga nggak tahu. Kan saya cara kemarin, kamu saya kasih tahu, saya belak-belakan. Tapi kamu tetap langgar. Sekarang jatuh lagi benjol. Ya sekarang saya harus mikir lagi gimana caranya. Supaya kamu sadar ya gimana ya. Nah, ajak dia terlibat dalam menangis, mengerang dengan Tuhan. Mengerang dengan Tuhan buat dia, buat membela dia aja kita mau menangis, berpuasa buat dia. Kita nggak berpuasa untuk dia, sebenarnya berpuasa kepada Tuhan agar Tuhan membukakan hikmat jalan berkat itu. Nah, lalu sudah saya udah mulai belajar terus sabar, paham bahwa ini anak kok nggak bisa dibuang, tapi cukup tambah. Dia nggak kita potong tambah, nggak bisa, emang itu udah anak mau apa lagi. Yang kedua, kita diajar untuk gunakanlah selengkap senjata rohani. Maksudnya seluruh hikmat daripada Tuhan. Terus saya doa lagi. Nggak mungkin. Pasti ada caranya. Satu kesimpulan paling penting buat yang kedua ini adalah nggak ada yang namanya perubahan kalau kita nggak mengubah caranya. Nggak ada namanya perubahan. Kita ubah lagi. Apa ya Tuhan? Besok belum tentu aja beres juga. Bisa jadi ya jatuh lagi. Yang ketiga nih. Benar-benar kita secara pribadi minta Tuhan bukain hikmat. Ini orang apa sih maksudnya nguji, apa emang bebal, apa emang bagaimana? Kalau udah begitu caranya kan saya nggak bisa bilang ya udah serahkan kepada iblis, bukan. Tapi kita sudah bilang aku sudah berbagai macam cara, kesimpulannya di tangan kamu. Ayo lakukan 3 hal ini, mendeklar, lalu mengulang, lalu terus mengimani. Udah kata lain apa? Nggak ada. Ya tetap kembali yang nomor 1, sabar aja, terus aja hadapin. Siapa tahu udah mungkin Tuhan mau berubah. Sekominggu itu pernah ya, saya kan karena kebetulan saya kan mantan guru Sekominggu dan saya pengamat Sekominggu juga. Jadi setiap angkatan tuh ada aja anak-anak yang nggak bilang jelek ya, aktif sekali. Ya aduh, ompas sana, ompas sana. Aduh Tuhan Yesus, dia gede berubah. Seiring waktu dia berubah, lebih kalem, lebih nurut, ya kita puji Tuhan. Angkatan berikutnya datang lagi yang namanya lain tapi modelnya sama. Tapi itulah saya bilang, hidup ini akan terus berputar. Ya berdoalah, kiranya Tuhan menolong dia pada kedewasaan tertentu yang ini udah tinggalkan. Perkatakan aja, dahulu aku anak-anak, aku merasa berpikir berkata seperti anak-anak, tapi kini setelah aku dewasa, aku meninggalkan sikap anak-anak itu. Berarti harus ada ciri-ciri kedewasaan yang dia tahu dan dia hidupi. Nah, salah satunya adalah diberi tanggung jawab. Misalnya tanggung jawab kalau dia seorang suami ya istri dan anak-anaknya selalu dicek. Libatkan keluarga ini. Kalau dia udah bersuami, udah punya anak, keluarga, libatkan keluarganya, doa bersama dengan keluarganya. Mungkin one on one dia lupa, saya juga kan nggak bisa mantau. Tapi sekarang saya libatkan istrinya. Saya libatkan anaknya. Ayo kita doain buat papa. Ayo kita doain buat mama ya. Cari biar kuat. Sekiranya itu masih bisa diceritakan di tengah keluarga mereka. Sehingga bukan saya doang. Tapi keluarga kan kalau istilah suaminya boleh dia tahu kan. Kalau orang lain kan rahasia nggak boleh tahu. Nah tapi itulah caranya saya ajak bagaimana tips-tips ini bisa dipraktekkan. Lalu kalau nggak bisa juga saya kuat. Keluarganya nggak kuat juga. Udah kita bertiga nangis sama-sama aja. Bingung lagi udah. Karena saya juga sebagai bantuan tuh konselor tuh bukan berarti serba tahu. Konselor itu atau pendamping itu adalah orang-orang yang coba menemukan potensi di tengah-tengah susahnya melihat peluang, tapi dimunculkan dan yang jalannya tetap orang bersangkutan. Itu sih. Memang kalau kayak kami gitu kan, ya kayak contohnya kalau saya gitu kan, memang saya kan nggak ada skill di konselor ya Pak ya. Jadi hanya mengandalkan kita doa yuk, kita bawa permasalahan kamu, kita doa aja. Ya puji Tuhan, ya Tuhan ya bekerja lu dah melalui doa Pak gitu loh. Orang tua itu nggak ada sekolahnya. Dulu sekarang sih ada ya seminar parenting ya. Dulu mana ada sekolah orang tua, sekolah ibu, sekolah bapak, nggak ada. Tapi dengan sendiri kita mempelajari dunia konseling tanpa belajar sekolah konseling. Kita nggak perlu jadi S1 konselor, tapi sebenarnya udah jadi pada waktu kita pertama merasa ini adalah bagian dari hidup saya, anak itu bagian dari hidup saya, dan apa yang dia rasain saya rasain, apa yang menjadi target dia itu target saya, apa yang menjadi bahkan menjadi masalah ke depan dia
saya udah pikirin sebelum itu terjadi. Banyak kan orang tua gitu ya, Ya. anaknya masih TK udah mikirin bagaimana kuliah nanti. Masih lama, saking merasa apa ada di dalam hatinya dia. Nah itu pun sama. Kenapa bisa kita nih hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala kul merasakan kenapa gue terbeban banget sama dia? Saudara bukan apa bukan? Ya Ya. karena kita dikasih hati Bapa, Hmm. hati Bapa yang kita udah terima dari Yesus. Maksudnya gini, kita juga udah terima kasihnya dia yang melawati kita, memulihkan kita. Ya. Sehingga dari situ lalu kita impartasi ke orang lain. Nah pertemuan ini pagi memang nggak direkam apa, nggak direkayasa, nggak dibuat rencana, tapi memang kayak temanya putarannya hanya itu tuh. Itu hanya, cuman memang untuk membangun ini secara keseharian itu perlu usaha. Tapi kalau udah terbentuk, udah tuh enteng sebenarnya. Nah bayangkan nih, saya nih punya cerita teman saya nih. Teman saya itu di pos rondanya dia, sis kami dia bagiannya cuma dua kali seminggu atau sekali seminggu. Tapi tiap malam dia nongkrong di pos ronda. Tiap malam sebelum jam 11 datang tuh, dia nongkrong pos ronda makan gorengan dan ngobrol dengan orang-orang yang sama tiap malam. Kecuali malam minggu karena besok mau ibadah. Dia bahkan malam minggu pun katanya nongkrong juga. Saya tanya, apa sih yang kalian ngobrolin? Dia bilang, ada aja. Coba dah, kalau seminggu boleh dah, sebulan boleh dah. Tapi setahun 365 hari, tiap malam mengumpul dengan orang yang sama. Ngomongin apa coba? Saya pikir kok nggak habis. Itulah kehidupan keluarga. Itu yang sekuler ya. Itu yang dunia kan. Cuma di pos ronda tuh. Bayangkan kalau itu ada di dalam dunia rohani, di keluarga rohani kita, di komunitas saling kita, apa nggak indah? Keren. Kalau itu cuma maaf ya, mungkin ngomongin cuma Messi sama siapa, Ronaldo, no, ada. Terus tentang apa? Bahasanya selalu ada. Mungkin kalau bikin podcast dia bisa lahir tiap malam podcast banget tiap malam bahas apa aja, ada aja. Itulah komunitas saling yang harusnya menjadi keseharian. Bahasnya ya seputar hidup aja. Nah, itu dia. Nah, pagi ini sudah belum kita menemukan komunitas saling kita? Yaitu apa? Orang-orang yang mau bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun. Ya, nggak usah begitu terlalu banget. Minimal yang mau ngobrol sama kita lah, 2-3 orang, 4 orang lah, 3-4 orang. Bangun di dalamnya mesbah doa lah. Bangun di dalamnya dunia untuk saling mengerti siapa dia di mana, bikin apa yang sedang jadi tantangan dia. Di situ prinsip CCM-nya jalan, caring, counseling, mentoring jalan. Dari 4 orang, 3 orang yang tadi calling, lalu mereka importasi callingnya kepada teman-teman lain. Akhirnya macam multi level marketing tuh, kayak gitu. Nah itu kan terjadi tanpa perlu bikin skenario, tanpa bikin skrip, tanpa bikin apa namanya jadwal. Wah kita mau kuliah komunitas calling ya, hari Senin kita kumpul tiap Senin. Nggak usah. Begitu ngomong tiap Senin kita kumpul, itu udah jadwal, itu bukan calling lagi, itu namanya udah persekutuan. Namanya persekutuan kan ada rencana tetap. Gitu sih. Nah, adakah sekarang di bagian terakhir nih, ini kan udah makin siang. Wah, ini jam 5 hampir ya, jam 5 lewat bahkan. Kita hampir siang, tapi saya mau tanya, apakah di Kul kita pernah, di Kul Suasana khususnya ya, pernah mengalami namanya stuck? Maksudnya gini, kayak kering gitu. Kayak lagi nggak semangat. Tadi kan awalnya apa? Semangat nggak semangat tergantung pemimpin. Betul. Tapi pernah nggak di dalam Kul kita semangat, itu nggak semangat ya? Pernah sih Pak. Pernah ya? Tapi Pernah. kitanya semangat. Iya semangat. Ya puji Tuhan ya. Kami ya sebagai gembala Kul Hotanam bersama saya istri, ya semangat aja. Pokoknya kita harus ada Kul. Oke. Nggak boleh dalam sebulan tuh nggak boleh nggak ada Kul. Harus ada Ada Kul. Kul. Oke. Harus ada pertemuan gitu. Terus tiba-tiba di Kulnya kayak garing ya? Ya makanya saya praktekkan apa yang saya dapat waktu saya pernah pertemuan di Menara Doa Gembala Kul nih Pak. Nah jadi ada wakil gembala Pak Audi mempraktekkan tuh. Jadi kalau Kul itu nggak boleh garing, semua harus ngomong. Nah dengan cara apa harus ngomong? Nah kita misalkan bahas ayat Alkitab nih Pak. Misalkan mau bahas 1 Yohanes 1-5. Nah mereka satu-satu baca tuh. Ya ayat 1-nya dia, ayat 2 dia, ayat 3 dia, ayat 4 dia, ayat 5 dia. Jadi semuanya tuh ngomong, walaupun hanya dengan membaca Alkitab. Jadi mereka merasa, oh dia di Kul ngomong juga walaupun hanya sebatas membaca Alkitab. Nah setelah itu pada saat kita sharing firman,
Ya udah mereka ikutan ngomong juga Pak. Hmm. Apa yang didapetin dari firman ini, ngomong juga. Jadi semua anggota kul saya haruskan untuk ngomong. Jadi nggak ada yang diem dari awal sampai akhir, diem makan dulu selesai pulang, nggak ada kayak gitu. Jadi harus ngomong. Nah, Gitu. berarti dilibatkan untuk bicara. Dilibatkan untuk bicara. Berarti ada kata-kata kunci yang harus disampaikan untuk misalnya bukan hanya baca ayat Alkitab, tapi juga kesepakatan. Ya, Walaupun isinya ya Tuhan Yesus baik gitu ya. Ya. Itu kan respon namanya. ya isi kalau nggak mereka bisa isi dengan kesaksian mereka. Yes, apapun itu harus diomong. Betul. Tapi memang kalau jumlahnya ada 26, Agak susah memang Pak. 30, ampun dah, Ya. saya bilang udah kayak ibadah kecil. Betul. Tapi itu kayaknya gimana caranya? Dibagi dua lah kelompoknya. Multiplikasi. Dibagi dua, tetap gembala Ya, kul bukan satu, multiplikasi, Pak. ada wakilnya si A, wakilnya si B. Ya, Ini dari mana udah saya bilangin, gembala-gembala kul yang anggota kulnya udah di atas 20 harus bagi dua. Supaya apa? Ada wakilnya A, wakilnya B, udah. Nanti Ya. pelan-pelan dia dapat dipercayakan juga jadi gembala kul berikutnya. betul. Emang nggak gampang. Saya udah ngomong dari bulan-bulan kapan. Ayo gembala kul, saya lihat A, B, C, D, kul A, ini udah pada penuh. Kadang memang kendalanya itu anggotanya itu ngikutin kepalanya Pak. Contoh misalkan di sini kita ada yang namanya grounding prayer ya Pak ya, Senin sampai Sabtu itu akan diisi oleh kul-kul dan bidang kan. Misalkan contoh kalau saya nggak ada, ini anggota-anggota saya nih Nggak mau. nggak mau nih, Oh, iya. harus ada sayanya nih. Itu namanya udah Ah. benar. Terjadilah namanya domba mendengar kata gembala. Rasain. Kalau gembalanya tiba-tiba bikin dombanya nyesat, nanti tinggal tunggu di neraka gitu. nggak usah di gereja, Iya. misalkan di modern kan benar doa, kalau saya ikut, mereka ikut Pak. Nah itu benar. Gitu. Nah itu namanya sudah, kalau emang benar terjadi, Hmm. itu namanya sudah terjadi firman berkata bahwa domba mendengar kata gembala Ya. dan gembala mengasihi domba-dombanya. Hmm. Kembali ke yang tadi, ayo bikin kul boleh lebih dari 20 bagi dua. Angkat dua wakil-wakil, lalu bikin dalam kul itu ada komunitas saling. Bikinnya 3-4 orang saling memperhatikan. Karena dengan 1 lawan 26 gembala kul ke semaput. Iya, 1 lawan 30, waduh, susah. gembala kul cepat tua sebelum waktunya. Iyalah, gimana nggak tua sebelum waktunya? Mikirin 30 orang, mikirin anak istrinya aja repot. Iya. Nah, caranya gimana? Jadi bikin kecil, Iya. saling gitu ya. Oke. Jadi pagi ini di Tunas Pekan bagian terakhir, saya simpulkan, ayo Bapak Ibu Saudara, bikinlah komunitas saya. Pak, saya belum punya kul Pak. Ya udah, cari kul mana yang paling dekat, komunitas kasih kita. Kalau nggak juga, ayo bikin di rumah-rumah. Mulai dari keluarga kita dulu, anak, istri, suami. Ayo kita kumpul di rumah, bikin mesbah doa. Iya. Namanya komunitas saling, calling, komunitas saling. Komunitas saling ini baru kita nanti sudah kelas enak juga ngobrol ya, sambil kalau ada cemilan boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nggak usah yang penting. Oke, jadi Pak, saya rasa itu sih. Iya, Pak. Nah, pagi ini saya bersyukur buat teman-teman, saudara-saudara semua yang setia, militan berkenan di hati Tuhan. Saya berdoa biar doa ini menjadi doa buat kita menutup Tunas Pekan, dan besok kita masuk rumah doa pagi lagi Iya. dengan sukacita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak buat kesempatan ini, khususnya hari ini buat Kul Hosana, Iya. di mana Pak Hasan ada bersama kami. Iya. Hamba-Mu Tuhan berkati mereka, Iya. pengembalaan yang ada, Amin. anggota Kul yang ada, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yes. Juga semua kami yang hadir mengikuti setia begitu luar biasa. Tunas Pekan, Tuhan bisa memberkati kami Amin. juga. Tuhan tolong, hamba-Mu juga minta biar gereja-Mu ini bukan hanya sekedar bertambah dalam jumlah, tapi juga bertumbuh dalam kualitas. Amin. Jadikan kami murid yang memuridkan. Jadikan kami hamba yang diberkati dan memberkati. Yes. Makasih banyak. Kami serahkan dalam tangan di Nah, dalam dan Bapak demi Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang bersuka cita mengikuti Tuhan Pekan katakan Amin. amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih dan sampai jumpa di Tuhan Pekan bulan berikutnya. Tuhan berkati ya. Shalom. Shalom.